Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 3PA04, di sini kami dari kelompok 8 akan membahas tentang penyakit anoreksia nervosa. Sebelum membahas materi kami ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami sendiri. Yang pertama ada saya, Salma Karimah. Saya Sarah Sofia Nisa. Dan saya Wulandrina Firi. Apa sih anoreksia? Anoreksia nervosa adalah gangguan yang ditandai dengan penolakan sukarela untuk makan, penurunan berat badannya ekstrim, dan dalam beberapa kasus kematian. Anoreksia nervosa sendiri memiliki arti masing-masing. Anoreksia mengacu pada hilangnya nafsu makan, dan nervosa menunjukkan bahwa kehilangan itu karena alasan emosional. Orang dengan anoreksia nervosa sebenarnya tidak kehilangan nafsu makan atau minat pada makanan. Sebaliknya, saat membuat diri mereka sendiri kelaparan, kebanyakan orang dengan gangguan ini menjadi sibuk dengan kegiatan yang bertujuan untuk melupakan makan. Selanjutnya ada gejala atau ciri-ciri seseorang dengan gangguan anoreksia. Yang pertama, tekanan darah sering turun, detak jantung juga melambat, masalah ginjal dan pencernaan berkembang, anemia juga mungkin terjadi, kadar hormon berubah, massa tulang menurun, serta kuku menjadi rapuh. Beberapa orang mengalami rambut rontok dan terdapat rambut halus. Kadar garam dalam tubuh juga rendah, yang dapat menyebabkan kelelahan, kelemahan, aritmia jantung, dan bahkan kematian mendadak. Selanjutnya, faktor penyebab anoreksia. Yang pertama, ada temperamental. Orang-orang yang mengalami gangguan kecemasan akan lebih berisiko mengidap anoreksia nervosa. Selanjutnya, faktor lingkungan. Perbedaan historis dan lintas budaya dalam preferensi anoreksia nervosa mendukung hubungannya dengan budaya dan pengaturan yang menghargai kurus. Pekerjaan dan hobi yang mendorong kurus, seperti pemodelan dan olahraga elit, juga dikaitkan dengan meningkatnya risiko. Selanjutnya, genetik dan fisiologis. Ada peningkatan risiko anoreksia nervosa di antara para kerabat biologis tingkat pertama dari orang-orang dengan gangguan itu. Meningkatnya risiko gangguan bipolar dan depresif juga didapati di kalangan kerabat golongan pertama dari orang-orang yang mengidap anoreksia nervosa, khususnya kerabat dari orang-orang yang bertipe makan berlebihan. Lalu masalah diagnosa terkait budaya. Anoreksia nervosa terjadi di seluruh budaya dan komunitas yang beragam. Anoreksia nervosa mungkin paling umum di negara-negara pasca industri dan pendapatan tinggi seperti di Amerika Serikat, Eropa, Australia, Selandia Baru, dan Jepang. Tetapi kasus penyakit ini belum dapat dipastikan di kebanyakan negara berpenghasilan rendah dan menengah. Sementara prevalensi anoreksia nervosa tampaknya relatif rendah di antara orang Latin, orang Amerika, Afrika, dan Asia. Lalu, dampak anoreksia nervosa. Yang pertama itu, hematologi leukopenia adalah peristiwa dengan kehilangan semua jenis sel, tapi biasanya dengan limfokitosis jelas. Yang kedua, anemia ringan juga dapat terjadi. Yang ketiga, kimia serum yang disebabkan oleh tingginya tingkat nitrogen urea dalam darah. Muntah dapat menyebabkan alkalosis metabolis atau tinggi serum bikarbonat, hipokloremia, dan hipokalemia. Lalu, endokrin, serum tiroksin atau T4 biasanya dalam kisaran rendah. Tingkat tridotironin T3 menurun, sedangkan tingkat sebaliknya T3 lebih tinggi. Para wanita memiliki tingkat estrogen rendah. Selanjutnya, elektrokardiografi, massa tulang. Kepadatan mineral tulang yang rendah sehingga patah tulang secara signifikan meningkat. Lalu, elektroencephalografi, ketidaknormalan difus yang diakibatkan oleh cairan yang signifikan dan gangguan elektrolit. Terakhir, beristirahat, pengeluaran energi. Seringkali ada penurunan yang signifikan dan pengeluaran energi saat istirahat. Ini akan membahas tentang terapi pada anoreksia nervosa.
Metode pengobatan yang digunakan dalam gangguan anoreksia nervosa terdiri dari beberapa pengobatan. Yang pertama ada terapi untuk anoreksia, umumnya bertujuan untuk membantu orang tersebut menambah berat badan untuk menghindari komplikasi medis dan pencegahan kematian. Orang tersebut sering kali sangat lemah dan fungsi fisiologisnya sangat terganggu, sehingga perawatan di rumah sakit sangat penting secara medis. Kenapa sangat penting? Karena dalam rumah sakit pasien tersebut diawasi untuk ia mengkonsumsi makanannya hingga habis. Lalu ada program terapi perilaku pengondisian operan. Misalnya, menyediakan penguat untuk penambah berat badan. Telah berhasil dalam pencapaian penambahan berat badan dalam jangka pendek. Namun, tujuan pada perawatan menjaga berat badan dalam jangka panjang tetap menjadi tantangan di lapangan. Lalu yang ketiga ada perawatan psikologis untuk anoreksia. Perawatan psikologis ini juga dapat melibatkan terapi perilaku kognitif atau CBT. Satu studi yang menggabungkan perawatan rumah sakit dengan CBT menemukan bahwa pengurangan banyak gejala anoreksia bertahan hingga 1 tahun setelah perawatan. Yang keempat, ada terapi keluarga atau family basic therapy. Adalah bentuk utama dari perawatan psikologis untuk anoreksia, berdasarkan gagasan bahwa interaksi di antara anggota keluarga pasien dapat berperan dalam pengobatan gangguan tersebut. Bagaimana ini dapat dicapai? Terapis mengadakan sesi makan siang keluarga karena konflik yang berkaitan dengan anoreksia diyakini paling jelas pada waktu makan. Salah satu strateginya adalah dengan menginstruksi setiap orang tua untuk mencoba secara individual memaksa anak untuk makan. Orang tua lainnya dapat meninggalkan ruangan. Upaya individu diperkirakan akan gagal, tapi karena kegagalan dan frustasi ini, ibu dan ayah sekarang dapat bekerja sama untuk membujuk anak untuk makan. Dengan demikian, alih-alih menjadi fokus, konflik makan anak akan menghasilkan kerjasama dan meningkatkan efektivitas orang tua dalam menangani anak. Salah satu studi awal dari 50 anak perempuan yang dirawat karena anoreksia dengan jenis terapi keluarga ini menunjukkan bahwa sebanyak 86% anak perempuan masih berfungsi dengan baik ketika dinilai dikali mulai dari 3 bulan sampai 4 tahun setelah pengobatan. Dalam terapi keluarga juga yang telah baru yang dikembangkan di Inggris, fokusnya adalah membantu orang tua berupaya memulihkan anak perempuan mereka ke berat badan yang sehat, sementara pada saat yang sama membangun fungsi keluarga dalam konteks perkembangan remaja. Sebuah uji klinis terkontrol secara anak baru-baru ini membandingkan PBT dengan terapi individu dan menemukan bahwa kedua perawatan sama-sama efektif. Pada akhir terapi perawatan 24 sesi, namun lebih banyak anak perempuan yang menerima PBT dalam remisi penuh atau 49% dalam 1 tahun setelah pengobatan dibandingkan anak perempuan yang menerima terapi individu atau 23%. Studi lain dari PBT menemukan bahwa gadis-gadis yang mengalami kenaikan berat badan pada sesi 4 lebih mungkin berada dalam remisi penuh pada akhir pengobatan. Temuannya menjanjikan tambahan pekerjaan perlu dilakukan untuk meningkatkan hasil untuk anoreksia. Yang keenam, ada istirahat di tempat tidur. Terapi keperawatan, dan yang
keenam, berbagai obat-obatan. Di sini maksud dari obat-obatan banyak penderita anoreksia yang diberikan obat untuk memicu ia untuk lebih banyak mengkonsumsi makanan agar berat badannya tetap stabil dalam usianya. Sekian dari penjelasan kami. Catatan yang dari kami untuk para penonton atau para pendengar materi ini, apabila kalian merasakan gejala yang telah dijelaskan oleh kelompok kami, alangkah lebih baik kalian untuk memeriksakan kepada yang lebih ahli, yaitu bisa kepada psikolog atau psikiater. Kurang lebihnya dari penjelasan kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.